Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Segenap pengurus Yayasan Masjid Al-Hidayah, juga para tokoh masyarakat, para asatiz, Bapak Ibu jamaah semua, adik-adik yang tercinta, dan barusan insya Allah menjadi mubalighah saudari Kinara. Semoga Kinara dan adik-adik semua ke depan nanti menjadi anak yang soleh dan soleh. Kita awali dengan umum kitab suratul Fatihah. Semoga dengan wasilah Fatihah Allah berikan kita kemudahan menerima ilmu, dan berharap ilmu yang insya Allah kita dapatkan ini bermanfaat buat kita dunia dan akhirat kita. Al-hadiniyah wa tilkaniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barangkali ada yang perlu dicatat, silakan dari Quran dan hadisnya. Semoga catatan-catatannya akan menjadi saksi di hari kiamat. Suratnya di Quran nomor ke-28. Surat ke-28 itu namanya Al-Qasas atau kisah-kisah. Ayatnya 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang dia kasihi. Sama-sama ya. Sesungguhnya Rasulullah tidak bisa memberikan apa? Hidayah kepada yang beliau. Bagiin makanan dulu atau nanti? Bagiin makanan atau nanti dulu kali ya? Ya, pengurus panitia bagiin makanan dulu atau nanti nih? Hah? Bagiin makanan dulu deh. Ya, silakan dibantu bagikan makanan dulu ya. Atau nanti dulu kali Ibu? Ya, biar fokus tausiah dulu kali ya. Gimana, bagiin dulu atau nanti nih? Nanti dulu ya kali ya. Baik. Ibu bapak kita sabar dulu ya, biar jamaah fokus dulu ya. Sampai mana tadi tuh? Suratnya 28, ayatnya 56. Sesungguhnya Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang beliau kasihi. Yang beliau kasihi dalam hal ini adalah pamannya Abu Thalib. Meninggalnya dalam keadaan apa? Kafir. Beliau Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah. Kalau begitu Abu Thalib di hari kiamat masuk surga atau neraka? Ya Allah, yang benar semoga berangkat umroh ya Allah. Bismillah. Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah kepada yang beliau kasihi. Dalam hal ini adalah siapa? Abu Thalib. Berarti Abu Thalib meninggalnya dalam keadaan
kafir. Dia kekal di neraka, nggak bisa masuk surga. Inilah yang membuat Rasulullah sedih karena ditinggal wafat siapa tadi? Abu Thalib. Perjuangannya luar biasa. 3 hari setelah Abu Thalib wafat lagi istrinya tercinta. Berapa hari tadi? 3 hari. Istri Rasulullah yang wafat setelah 3 hari Abu Thalib wafat namanya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Siapakah Khadijah ini? Satu dari 4 wanita yang jadi pemimpin surga. Sama-sama ya. Siapakah Khadijah ini? Satu dari berapa? 4 yang jadi pemimpin wanita di surga. Khadijah binti Khuwailid, istrinya Rasulullah. Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa. Dan Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putrinya Rasulullah. Jadi Khadijah adalah satu dari berapa tadi? 4 pemimpin wanita di surga. Hadisnya sahih Bukhari Muslim. Malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, fa idza hiya atatka faqra 'alaiha salam min rabbiha azza wa jalla wa minni. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, jika Khadijah istrimu mendatangimu, sampaikanlah salam dari Allah. Maka satu-satunya manusia yang langsung dapat salam dari Allah hanyalah Khadijah. Yuk bareng. Satu-satunya manusia yang dapat apa tadi? Salam dari Allah hanyalah siapa? Dan kemudian malaikat Jibril mengatakan, wa basyirha bi baitin fil jannah, dan sampaikan berita gembira dari Allah untuk istrimu yang bernama, bahwasanya Allah akan menjanjikannya rumah di surga. Rasulullah sedih setelah ditinggal wafat 2 orang. Yang pertama, ya Allah mudahkan jamaah menjawab ya Allah. Semoga yang jawaban benar bisa berangkat umroh. Semoga yang aminnya paling besar umrohnya ada yang bayarin. Pertama ditinggal wafat namanya Abu Thalib, yang kedua ditinggal wafat namanya Khadijah. Tolong lihat ke sini yuk sama-sama. Ini gunung, tengahnya perkampungan Taif. Bareng-bareng ya, sama-sama. Apa nih? Ya Allah, yang bilang gunung semoga sehat selalu, tambah rezeki. Saya ulangin ya. Ini gunung, ini Taif. Sama-sama. Apa nih 2? Jangan ngegas, biasa aja ya. Ini gunung dan ini gunung, ini apa? Maka kemudian Taif diapit sama 2 gunung. Setelah ditinggal wafat Abu Thalib, setelah ditinggal wafat Khadijah, Rasulullah berdakwah ditemani Zaid bin Harisah ke, bukan disambut malah maka kemudian Rasulullah bersandar di bawah pohon kurma, maka kemudian dinaungi oleh awan. Ini sahih Bukhari Muslim. Malaikat Jibril berseru, Allah telah mengetahui apa yang diperbuat oleh umatmu, yaitu kaum. Maka Allah mengutus malaikat gunung. Sama-sama yuk. Allah mengutus apa tadi? Maka malaikat gunung mengatakan, jika engkau ingin wahai Muhammad, maka aku akan hancurkan 2 gunung ini dan aku timpahkan kepada Taif. Apa jawaban Rasulullah? Bal arju ayukhrijallaha min aslabihim man ya'budullaha wahdah la yusyriku bi syai'an. Jangan wahai malaikat Jibril,
aku berharap di kemudian hari penduduk anak keturunannya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka 3 peristiwa ini adalah peristiwa yang terjadi di tahun ke-10 Nabi, 10 menjadi Nabi. 3 peristiwa ini disebut bareng-bareng Amul Huzni, tahun kesedihan. Maka 3 peristiwa inilah yang mengawali sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Bareng-bareng ya. Sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah mengalami, ya Allah mudahkan, ya Allah mudahkan, ya Allah. Bilang sedih ya. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah mengalami Amul Husni, karena ditinggal wafat. Yang kedua ditinggal wafat. Yang ketiga dakwah yang tidak diterima di. Tapi ada juga tamu bapak-bapak ditinggal wafat istri, bukan malah sedih, malah senang, tersenyum, karena saya yakin ada niat terselubung di balik itu. Yaitu apa niatnya? Sudah ya, kembali lagi ya. Inilah peristiwa yang mengawali sebelum peristiwa apa tadi? Isra Mi'raj. Yuk sama-sama ikuti saya. Qala Rasulullah Baina ana itu apa? Oh, luar biasa bahasa Arab Bapak Ibu Adi. Tahu arti kata dari anak. Kalau bahasa Arabnya kamu ente. Yuk sama-sama bareng-bareng. Indal baiti bainan naimi wal yaqzoni. Sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, sebelum keberangkatan aku Isra dan Mi'raj di malam hari, aku bersandar di dinding Ka'bah. Aku bersandar di mana tadi? Fazaqar wa zaqar, yakni rajulan baina rajulaini. Muncullah 2 malaikat berbentuk 2 laki-laki. Maka malaikat bisa berwujud manusia. Sama-sama ya, malaikat bisa berwujud. Kalau malaikat berwujud manusia punya, ya Allah sayang, ini tangan Bapak sehat ya, saya ulangi ya. Kalau malaikat berwujud punya apa? Tapi kalau malaikat berwujud asli punya. Siapakah sahabat Rasulullah yang pernah dirinya diserupakan sama malaikat Jibril? Yaitu sahabat Rasulullah yang sangat tampan. Siapakah sahabat Rasulullah yang sangat ganteng, tampan, yang pernah diserupakan oleh malaikat Jibril? Namanya adalah sama-sama Dihyah. Dihyah Al-Kalbi. Maaf ya, Al-Kalbi, maaf ya, bukan seekor anjing, tapi suku. Ulangi yuk. Siapa nama sahabat Rasulullah yang sangat tampan, yang pernah diserupakan malaikat Jibril? Namanya ya Allah, sabar ya Allah. Bisa dipahami ya. Maka datanglah malaikat di malam hari, 2 malaikat berwujud sayap. 2 malaikat berwujud punya, membawa cawan, membawa baki, membawa nampan terbuat dari emas. Ini sahih. Bapak bisa buktikan ucapan ini dalam Sahih Al-Bukhari, dalam kitab Fathul Bari. Apa yang terjadi Ustaz? Mala'ani imanan wa hikmah. Nampan ini terbuat dari emas dan isinya iman hikmah. Sama-sama. Isinya iman hikmah. Bagaimana bentuknya hanya Allah yang tahu. Sini deh. Ini namanya, ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Sudah ya, namanya nahr. Inna a'tainakal fasholli li rabbika. Ini namanya nahr. Makanya kalau membeli hewan kurban yang sini namanya perut. Sama-sama yuk. Namanya apa?
Kalau ini, maka apa yang terjadi? Fasyuqa minan nahri ila maraqil batni. Maka dua malaikat itu membelahku dari sini sampai perut. Wa ghusilal batnu bima'in zamzam, dan hatiku disucikan dengan air zam-zam, dan diisilah yang dinampan tadi, namanya iman dan apa. Maka sebelum peristiwa sini deh, kalau saya begini Isra, ini Mi'raj. Maka sebelum peristiwa ada pembelahan. Ya Allah, yang benar tambah rezeki ya Allah. Bilang aja dada deh. Sebelum peristiwa ada pembelahan dada, yang dibelah dadanya Rasulullah. Yang membelah adalah malaikat mensucikan hati. Bukannya hati Rasul kotor, tidak. Tapi salah satunya diantaranya yaitu menghilangkan kesedihan. Maka salah satu tujuan peristiwa Isra dan Mi'raj adalah menghibur Rasulullah. Yuk, salah satu tujuan peristiwa Isra dan Mi'raj adalah menghibur. Bapak lagi nyender, Bapak pada nyender. Kemudian Bapak ketua DKM ambil golok. Kemudian dada Bapak dibelah sama ketua DKM. Kemudian hati Bapak dicuci pakai air keran masjid. Apa yang terjadi? Maka peristiwa ini jangan dipahami dengan akal, tapi pahami dengan iman. Yuk, peristiwa ini jangan pahami dengan, tapi pahami. Maka itulah sebelum peristiwa ini belum masuk inti, baru pembukaan. Cukup apa terus? Sama-sama deh, angkat suaranya. Bisa ngatur Allah enggak? Ngatur Ustaz? Cukup apa terus? Sini deh, bareng-bareng ya. Masjidil Haram, Masjidil Nabi Muhammad di mana? Tadi barusan yang mubalighah insyaallah namanya menyampaikan kendaraannya yang dipakai adalah apa itu buraq? Sahih Al-Bukhari, dabatun abyad fawqal himar dunal baghal. Ulangi saya. Dabatun abyad, warnanya putih, lebih besar ketimbang himar, lebih kecil ketimbang baghal. Yuk, mudahkan jamaah ya Allah. Buraq adalah binatang berwarna. Makanya warna yang disukai penghuni langit, warna yang disukai penghuni adalah warna. Tapi apalah artinya pakai baju kokoh putih kalau hatinya hitam? Lebih baik kokoh hitam tapi hatinya. Maka kalau ada yang tanya buraq itu warnanya apa? Putih, lebih besar ketimbang. Allah mudahkan jamaah ya Allah. Lebih besar ketimbang himar atau kedelai. Ya Allah, ya Allah, semoga ini dari anak soleh ya Allah. Lebih besar ketimbang keledai, lebih kecil ketimbang baghal. Apa itu baghal? Kuda kawin sama himar, lahirlah baghal. Ya bareng-bareng, apa itu baghal? Lahirlah. Jadi binatangnya berwarna lebih besar ketimbang. Ya Allah mudahkan. Keledai lebih kecil ketimbang. Coba sini, lihat ke depan. Ini umpama kakinya buraq. Sini. Apa nih? Umpama apanya buraq? Wa yadhu inda muntaha tarfihi, sekali melangkah kakinya sejauh mata memandang.
Makanya buruk dalam Quran surat kedua ayat 19 Al-Baqarah tertulis wabarqun, artinya kilat. Maka Tina barusan menyampaikan kecepatannya seperti, terus dia tambahin ting. Jadi kecepatannya seperti apa yang terjadi? Fastas aba alaihi, hadis rawahu Imam Ahmad dan Tirmidzi. Ketika buruk akan ditung, sama-sama yuk. Ketika buruk akan ditung, Rasul mengalami kesulitan. Apa maksud kata fastas aba alaihi? Di hadisnya dijelaskan, pemahaman saya, mungkin buruk sebelum ditunggangi begini nih, begini. Ini saya tausiah jarang-jarang begini. Apa namanya nih? Oleng, astagfirullahaladzim. Nih apa namanya nih? Goyang-goyang, bener nggak? Oh, kalau kita naikin kudanya goyang-goyang nggak bisa. Maka nanti bisa cari hadis yang Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Maka datanglah malaikat Jibril mengatakan, marokiba qattun, wallahi ma yahmiluka ala hada. Kenapa kau marokiba qattun akramu Allah? Demi Allah, yang akan menunggangimu saat ini wahai buruk adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah. Mendengar begitu, farfadho araqan, buruknya begini nih. Bahasa Cipete daerah saya jiper. Araqo, keluar keringat. Itulah asal muasal. Ya Allah, yang foto Ustadz, ya Allah, semoga berangkat umrah dapat jodoh solehah, ya Allah. Sampai mana tadi itu? Ya Allah, sampai mana tadi itu? Jiper. Sampai mana tadi? Menunduk dan keluar. Yuk, sama-sama. Sebelum peristiwa ditinggal wafat pamannya namanya, ditinggal istri tercinta namanya, dakwah yang tidak diterima di penduduk. Sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj ada pembelahan, dan didatangilah sama makhluk yang kecepatan tangan seperti kilat namanya Masjidil Sidratul Muntaha. Sesuai arahan tangan saya ya. Ke depan semuanya, tidak catat dulu, tidak lihat handphone. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha. Bareng-bareng yuk, 1, 2, 3. Bapak sehat semuanya ya. Saya ulangi ya, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha. Bareng-bareng ya, sama-sama. Jangan marah-marah dong, biasa aja. Ini apa ini? Ini apa? Pandangan ke depan. Isra, Mi'raj. Yuk ulangi. Ya Allah, adik-adik tangannya begini-begini. Ya Allah, semoga yang tangannya begini-begini dapat beasiswa, uang jajannya nambah ya Allah. Ulangi adik-adik bareng-bareng. Ya Allah, semoga adik-adik ini dapat beasiswa ya Allah, uang jajannya nambah. Berarti kalau begitu bahasa Arabnya Al-Isra'u, bahasa Arabnya Al-Mi'raju. Maka Isra dan Mi'raj dua kata, beda arti, beda dalil. Yuk, Isra dan Mi'raj yaitu, ya Allah, beda duluan sini sama-sama ya. Dua kata, beda arti, beda dalil. Maka Isra dan Mi'raj adalah dua kata, beda arti, beda. Maka kalau Isra rihlatul ardiyah, perjalanan bumi, sedangkan Mi'raj rihlatus samawiyah, perjalanan langit. Isra perjalanan, sedangkan Mi'raj perjalanan. Maka kalau begitu dari sini ke sini beda. Dalilnya apa? Dari sini ke sini dalilnya surat 17. Surat 17 adalah nomor surat setelah 16 sebelum 18. Suratnya nomor 17 setelah An-Nahl sebelum Al-Kahfi. Nama suratnya adalah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil
ilal masjidil alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim samiul basir. Allah yang bilang samiul alim, semoga tambah rezekinya ya Allah. Ini namanya apa tadi? Islam. Ikuti saya sama-sama. Ya Allah, yang nyender sambil selonjoran dan menjetil betis, semoga ya Allah. Yang nyender sambil selonjoran dan menjetil betis, semoga sehat selalu ya Allah. Biasanya kalau yang duduk nyender itu umumnya orang-orang yang sudah semoga sehat selalu ya Pak. Angkat suaranya ya, sama-sama. Subhanalladzi asra. Ulang saya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Yang telah memperjalankan siapa? Rasulullah. Yuk ulangi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Ke depan dulu pandangannya. Kalau Nabi Muhammad jalan sendiri, dari menuju dengan kendaraan kala itu yaitu kubur. Ya Allah, salah saya. Maka seandainya Nabi Muhammad jalan sendiri dengan kendaraan yang manual, kala itu yaitu onta apa unta? Onta apa unta? Maka menurut ahli sejarah, jika Rasul pakai kendaraan yang bernama dari sini ke sini sebulan, dari sini ke sini sebulan lagi, maka pulang pergi kalau pakai onta berapa bulan? Karena Nabi Muhammad nggak jalan sendiri, ada yang yang jalanin bukan kita, yang jalanin adalah Khalik Allah yang kekuasaannya tidak terbatas. Saya dan my wife ke Bogor. Ulang ini yuk. Saya dan kemana? Saya tinggal di Cipete. Kemana tadi? Beli durian. Beli apa? Berarti buah kesukaan Ustadz adalah. Ada juga tamu jam 1:30 Pak ke Cipete. Saya pikir siapa? Gede tinggi. Bunyikan bel. Dia besar, bawa kresek warna hitam. Ternyata kresek ini titipan dari kakeknya yang baru panen durian di Jagakarsa. Saya nggak marah meskipun dia bertamu 1:30. Makanya Bapak silakan ke Cipete bertamu 1:30. Insya Allah saya nggak marah. Syaratnya bawa. Sini dulu yuk, ke depan. Bogor, Cipete. Sama-sama. Apa nih? Apa ini? Bogor. Ini apa? Bogor. Ini ke depan. Semuanya berangkat ke Ustadz dari mana? Mau kemana? Beli apa? Setelah dibayar, penjual durian masukin durian ke mobilnya Ustadz. Jelas ini. Setelah maka tuh penjual masukin kemana? Di kulit durian tanpa disadari ada semut. Maka semut berangkat dari menuju perjalanan Bogor Cipete, insya Allah kurang lebih sejaman. Pas tiba saya buka mobil saya, ambil ada siapa di kulitnya. Jadi kalau begitu semut berangkat dari menuju kurang lebih sejaman, karena semut ada yang berangkatin, ada yang jalanin. Kalau semut berangkat sendiri dari menuju 2 tahun, ya Allah. Yang bilang 2 tahun pakai koko hitam peci putih, semoga tambah rezekinya ya Allah. Jadi kalau gitu semut dari menuju
Nggak jalan sendiri. Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil, kalau jalan sendiri pakai ontak pulang pergi 2 bulan. Karena ini yang jalanin adalah Allah, maka sesuatu yang manusia nggak bisa hanya Allah. Subhanallah. Bisa dipahami nggak? Apa namanya tadi? Sini deh, angkat suaranya. Belum. Masya Allah. Subhanallah, maha suci. Masya Allah, apa yang Allah kehendaki. Tolong bareng-bareng angkat suaranya. Allah tidur enggak? Sama-sama dong. Allah tidur enggak? Allah ngantuk enggak? Allah capek lemes enggak? Makanya Allah jangan samain seperti laisa kamislihi. Maka Allah itu suci dari sifat makhluk, maka kita sucikan ucapannya. Ya Allah, Masya Allah. Maka subhanallah digandeng dengan wa bihamdihi. Ulangi saya, subhanallah wa bihamdihi. Baca habis subuh 100, subhanallah wa bihamdihi, baca lagi habis asar 100. Maka subhanallah wa bihamdihi dibaca sebanyak berapa kali dalam setelah subuh? Dan setelah asar berapa? Maka kalau begitu subhanallah wa bihamdihi digandeng dengan wa bihamdihi, dari zikir maksurat yang kita kenal dengan sebutan zikir pagi dan pagi sore restoran, pagi dan petang. Apa tadi namanya? Apa bedanya subhanallah dengan masya Allah? Sama-sama. Apa bedanya subhanallah dengan? Makanya ayat pertama itu diawali dengan subhanalladzi asra. Apa bedanya? Orang Arab membedakan subhanallah dengan masya Allah sebenarnya sama, hanya sedikit perbedaan. Kalau subhanallah melihat sesuatu yang luar biasa, dia tidak bernafas. Kalau masya Allah menemukan sesuatu, melihat sesuatu, dia bernafas. Ulanginya. Kalau masya Allah, bilang nafas ya. Kalau masya Allah, kalau subhanallah. Saya mendengar suara qori baca Quran panjang, bagus ilmu Qurannya, dia bernafas, luar biasa bacaannya, dia bernafas, ucapannya. Saya melihat gunung menjulang tinggi, hamparan laut yang begitu luas, indahnya langit dihiasi bintang dan bulan, ucapan saya. Malam tahun baru, malam Kamis, saya berangkat Pak dari Cipete setengah 12-an. Ada kajian jam 1 malam sampai jam 2 malam. Itu jamaahnya diperkirakan sama pengurus 800 orang, dihitung dari nasi boknya. Di mana Ustadz? Di Masjid Agung Sunda Kelapa. Berangkatlah Ustadz dari menuju Bogor. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bogor sudah selesai. Ya Allah, memudahkan yang nyender pojokan, ya Allah. Berangkatlah Ustadz dari menuju Masjid Sunda. Apa yang terjadi? Malamnya malam lewat Wijaya. Di depan kiri kelihatan, masuk tendean kiri kelihatan lagi, sering banget masuk Rasuna Said, depan kiri. Apa yang Ustaz lihat? Perempuan terbuka aurat, kelihatan ininya. Saya tanya, ucapan saya kala itu apa? Alhamdulillah. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, kala itu saya lihat atau enggak? Menurut Bapak dan Ibu, kira-kira kala itu saya lihatnya lama apa sebentar? Ada nggak Ustadz atau Kiai yang istrinya 2? Jelas ya semuanya ya? Nah,
Sini dulu semuanya, fokus. Ini apa tadi? Bukan Masjidil Haram. Udah kembali lagi. Ini apa ini? Cipete. Yuk sama-sama Masjidil. Tolong fokus ya. Pakai kendaraan namanya apa? Baca yuk surat Al-Isra ayat pertama. Fokus di kata linuriyahu. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil ilal masjidil alladzi barakna haulahu. Sini linuriyahu. Lagi linuriyahu, agar kami memperlihatkan. Allah menunjukkan kami, Allah mengatakan kami menunjukkan kebesaran. Sama-sama Allah mengatakan dirinya bukan aku tapi kami. Kalau baca Quran diawali dengan kata nun, kami. Kenapa kami bukannya aku? Allah menunjukkan kebesaran. Allah boleh nggak untuk sombong? Jangan ragu, Allah boleh nggak untuk sombong? Ustadz boleh nggak sombong? Ada nggak ustadz atau kiai yang sombong? Ada yang diperlihatkan, sama-sama. Ada yang maka Nabi Muhammad berangkat dari menuju Masjidil, naik kendaraan bernama. Ada yang dikasih lihat oleh Allah. Apa yang dikasih lihat Ustaz? Sini deh. Duren, astagfirullah. Ya Allah ya Rahman, astagfirullahalazim. Ya Allah yang bilang duren berangkat umroh ya Allah. Semoga ya Allah berangkat umroh. Bismillah. Sini yuk. Sini deh ke saya. Beliau mencium bau harum yang semerbak. Udah yuk, durennya udah lewat. Beliau mencium bau apa tadi? Harum yang apa? Maka Nabi Muhammad ditemani oleh malaikat Jibril mengatakan sama-sama, mahadihi raihah ya Jibril. Wahai malaikat Jibril, ini bau wangi apa? Harumnya begitu luar biasa. Kata malaikat Jibril, yaitu masyitah wa ahluha. Sini bareng-bareng. Mushtun artinya sisir. Yang menyisir masyitun laki. Kalau yang menyisir perempuan masyitah. Jadi masyitah itu bukan nama asli. Jadi nama yang bertugas. Ini kalau begini menyisir ya. Nama yang bertugas. Namanya di Cipete ada ibu-ibu namanya masyitah. Panggilannya Ito. Fauzan panggilannya. Saiful panggilannya. Yusuf panggilannya. Dan kembali lagi ya. Jadi Nabi mencium apa tadi? Apa tadi? Mencium bau yang wangi. Bau yang wangi itu adalah keluar dari pakai shin, masyitah. Apa tadi? Bau wangi itu keluar dari masyitah dan keluarganya. Ada apa dengan masyitah? Ke depan pandangannya. Ketika beliau sedang rambut putrinya Fir'aun, sisirnya jatuh. Dia ambil sambil baca Masya Allah, bapak gak ada yang jawab, adik-adik semua yang jawab. Smart TV. Apa yang terjadi Ustaz ketika Masyito sedang sisirnya? Kemudian Masyito ambil sisir sambil baca. Bapak ingat aja dengan adik-adik. Ya Allah, jadi banget. Allah, semoga Ustaz punya anak laki ya Allah.
Anak saya perempuan, semoga yang ketiga laki. Ya. Saya ceramah di Condet, Maulid Nabi, ketemu dengan Kori. Dia nanya, Ustaz Hashim berapa anaknya? Saya bilang dua-duanya perempuan. Kalau Ustaz, saya 9. Pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga perempuan, keempat perempuan, kelima perempuan, keenam perempuan, ketujuh perempuan, ke-8 perempuan. Demi Allah, ke-9 kata dia, baru laki. Saya pulang dari Condet ke Cipete, JR. Kalau saya ngikutin dia punya anak laki, berarti harus nunggu berapa kali. Semoga anak saya ketiga laki-laki. Amin ya. Tiba-tiba perempuan lagi, Ustaz, semoga yang keempat laki-laki. Amin kan. Tiba-tiba perempuan lagi, Ustaz, mungkin dari yang lain. Udah ngaji lagi. Terus sampai mana tadi tuh? Sisirnya. Lalu diambil sisir sambil baca. Maka putrinya Fir'aun yang rambutnya sedang disisiri mendengar kata, dia mengatakan, Abi, alaki rabbun ghairu abi. Bagaimana dengan bapakku? Apakah engkau punya Tuhan selain bapakku? Apa jawaban Masyitoh? Na'am. Rabbi wa rabbuki wa rabbu abuki wallah. Ya, Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan bapakmu juga adalah. Maka kemudian putrinya Fir'aun mengadu kepada ayahnya yang bernama. Maka disiapkanlah sama algojoknya Fir'aun kuali yang sangat besar. Kuali diisi dengan air, dibakar sampai. Setelah itu dimasukkanlah atau diceburkanlah anak-anaknya Masyitoh. Biar Masyitoh kurang imannya, turun. Enggak turun. Sini yuk. Masyitoh lagi gendong apa nih? Bayinya baru lahir. Maka dipaksa sama algojoknya Fir'aun dimasukkan atau dicelupkan ke. Maka ketika bayi Masyitoh yang baru saja dimasukkan sama algojoknya Fir'aun, maka bayinya Masyitoh bicara. Maka dalam sebuah riwayat dikatakan arba'atun wahid isnani talata arba 4. Arba'atun takallama wa hum fi sighar. Cuma ada 4 bayi lahir bisa bicara. Sama-sama. Cuma ada 4 bayi lahir bisa. Satu dari 4 bayi yang bisa lahir, yang bisa bicara adalah bayinya Masyitoh. Ketika bayinya dimasukkan ke dalam kuali, dia bicara. Apa bicaranya? Yuk. Ya Ummah. Kata siapa nih? Enggak, yang bicara sekarang. Baik. Si bareng-bareng yuk. Ya Ummah. Makanya Ustadz punya istri, istrinya punya anak. Gimana tuh ya jadinya tuh? Ustadz punya istrinya, berarti anaknya siapa? Mantunya. Astagfirullahaladzim. Makanya ada anaknya Ustadz manggil ibunya, bukan Umi. Kalau umpama bapak di sekolah di TK, kok anak kecil manggil ibunya bukan Umi tapi Ummah, maka dia mengikuti kisah Masyitoh. Kalau ada Ustadz manggil bapaknya, anaknya Ustadz manggil Ustadz atau manggil bapaknya bukan Abi tapi Abati. Kenapa Abati? Itu panggilan Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim. Dan itu panggilan anak-anaknya Nabi Yakub kepada Nabi Yakub, manggilnya bukan Abi tapi Abati. Nabati. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Sini, Abati. Apa tadi? Kalau putrinya kakak, kalau anaknya Masyitoh manggilnya apa tadi? Gambar. Ya Ummah. Maka bayi, ada berapa bayi bisa bicara? 1 di antara 4 siapa? Siapa tadi? Maka kemudian bayi itu berbicara, Ya Ummah, iqtahimi fa inna azabad dunya ahwanu min azabil akhirah. Wahai ibuku, masukkanlah dirimu ke dalam kuali. Janganlah engkau takut, karena azab di dunia lebih ringan ketimbang azab di akhirat. Bayi bisa.
Maka kemudian Masyitoh memasukkan dirinya langsung tanpa disuruh Al-Gojo ke dalam. Maka keluarga ini direbus oleh Al-Gojo Fir'aun. Maka dalam peristiwa Rasul mencium bau harum, bau harumnya itu keluar dari ibu dan bapak ingin baunya harum, awalilah dulu dengan cara tutup sama-sama. Dari mana tadi? Masjidil Haram. Naik onta, astagfirullahaladzim. Ya Allah, dia nyender, ya Allah. Naik apa tadi? Barang-barang dari mana tadi? Menuju mana? Naik apa? Apa yang terjadi, Ustaz? Sini dulu yuk. Ada yang ada yang liper. Sama-sama, ada yang liper. Yang pertama mencium bau. Apalagi yang dikasih lihat selain itu, Ustaz? Lamma usriya bi tuqradu shifahun bima qaridin minna. Tutup sini. Kalau saya begini, bibir. Ketika peristiwa bukan Mi'raj belum, baru apa ini? Ketika peristiwa aku dikasih lihat sama manusia, aku diperlihatkan oleh Allah manusia-manusia yang, kalau saya begini bibir ya. Nanti cari Pak hadis ini, rawahu Imam Ahmad dalam musnadnya. Ketika peristiwa dengan mengendari kendaraan yang bernama, aku diperlihatkan kepada manusia yang bibirnya dan guntingnya terbuat dari api neraka. Man haula ya Jibril, siapa mereka yang bibirnya dan guntingnya terbuat dari api? Siapa, kata mereka Jibril? Al-khutaba, bentuk jamak dari khotib. Mereka lah para penceramah. Jadi ada nggak ceramah yang masuk neraka? Nggak, jangan gak enak dengan hadis yang tadi. Ada nggak penceramah masuk neraka? Diapain bibirnya? Guntingnya terbuat dari apa? Jadi kalau begitu ada nggak ustadz yang masuk neraka? Maka ustadz pakai koko, peci hitam dan sorban belum tentu paling mulia. Bisa jadi bapak, ibu, adik-adik semua di sisi Allah lebih mulia ketimbang diri saya. Nggak, jangan amin dong, hina dong saya ini. Astagfirullahaladzim. Amin, contoh. Jadi siapa manusia yang bibirnya dan guntingnya terbuat dari, yaitu para penceramah. Siapa yang ceramah? Ini acara ke-6 saya, Pak. Masya Allah, pagi saya kuliah subuh, kajian subuh di MRKR, Masjid Raya Kebayoran Residen. Khutbah Jumatnya di Gandul, kajian jam 1:30 di Rempoa. Kemudian yang keempatnya ini di Pondok Kelapa. Ini di sini, dan tadi yang ke-6. Nah, tadi ini yang ke-6-nya. Alhamdulillah. Sampai mana tadi? Terbuat dari apa? Nabi melihatnya ketika peristiwa apa? Siapa mereka? Kata malaikat Jibril, alladzina ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum. Mereka yang bibirnya dan guntingnya terbuat dari, kata malaikat Jibril, mereka adalah umatmu penceramah, tapi menyampaikan, dirinya enggak mengamalkan. Kalau ustaz nyuruh tahajud, dianya tidur, ingat tak gunting. Bisa dipahami ya? Sini Bapak semua. Tibalah Rasulullah di Masjidil, dan Rasul dikasih minuman apa, dan berapa jumlah para nabi yang menjadi makmum Rasulullah. Setelah itu Rasul naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6, 7. Setelah itu Rasul juga diperlihatkan apakah Rasul melihat surga, apakah surga sudah tercipta, dan bagaimana bentuknya pohon sidro, bagaimana proses penerimaan wahyu sholat, dan kenapa 50 awalnya, dan apakah Rasul melihat Allah dalam peristiwa Mi'raj. Next, insya Allah to be continued. Saya pamit ya Pak Ustadz Koji, apa kabar terusin lagi ya.
Ini baru apa ini? Bukan. Sejarah awalnya. Setelah itu apa? Isra. Belum apa nih? Nabi diberikan minuman apa Ustaz? Dan yang dipilih adalah, makanya minuman yang sangat disukai oleh Nabi dan diikuti oleh para ulama termasuk Ustaz adalah susu. Tapi ini kok beda warnanya. Benar lagi ya. Setelah itu naik langit ke berapa tadi tuh? Langit ya, bisa kami ya. Kemudian Sidratul, ada 4 sungai di Sidroh itu, dan ada 2 sungai mengalir yang dilihat, yang mengalir ke dunia. Sungai apa? Dan apakah Rasul melihat surga? Kalau surganya sudah ada, apakah bidadarinya sudah ada? Bapak tolong jawab dong. Bapak pilih mana di surga, istri atau bidadari? Dan apakah Nabi Muhammad bisa melihat Allah? Bareng-bareng. Apakah Nabi Muhammad bisa melihat? Insya Allah kapan-kapan ya. Ini baru Isra, kan belum dibagiin hadiahnya. Silakan Pak, foto-foto lagi. Ya Allah, semoga belonjor sambil mijet-mijetin, sehat selalu ya Allah. Cukup ya, saya mau balik ke dari, bukan ini Bogor ini. Dari mana? Dari Ibu semuanya. Sebelum kesini tadi ada salam dari ibu-ibu dari my wife. Semoga sehat selalu ya. Semoga barokah selalu. Saya belum bahas yang ini, baru apa nih? Isra. Entah kapan terusin lagi, waktunya nggak cukup. Siapa namanya pakai peci hitam Pak, pakai baju batik Pak. Pak siapa Pak? Pak Sukri. Semoga Pak Sukri berangkat umroh dengan keluarganya. Yang lain tolong diam. Pak Sukri terus apa cukup? Terus apa cukup? Tausiahnya terus apa cukup? Sama-sama bisa ngatur Allah enggak? Ngatur Ustaz? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini Allahumma barik lana fi Rajab. Jangan fi ma rozaqana, itu mau makan. Sebentar Pak, sebelum saya keluar, saya mau tes dulu apa yang sudah saya sampaikan. Mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah. Siapakah manusia satu-satunya yang mendapatkan salam penghormatan dari Allah? Namanya adalah Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, mudahkan ya Allah. Apakah Abu Thalib di hari kiamat masuk surga atau neraka? Alhamdulillah ya Arhamar Rahimin, mudahkan ya Allah. Buruk kendaraannya berwarna apa? Lebih besar ketimbang, lebih kecil ketimbang. Sesuatu yang menakjubkan, kita nggak bisa berbuat, dan itu nggak hidup, nggak nafas. Ucapannya ada berapakah bayi di dunia ini lahir bisa bicara? Jumlahnya ada. Salah satunya adalah bayinya. Siapakah manusia yang dilihat Rasul ketika peristiwa Isra mengendarai kendaraan buruk yang bibirnya guntingnya terbuat dari, siapa mereka ini? Yaitu tutup. Apa hukumnya? Apa hukumnya dalam Islam? Istri ambil uang suaminya tanpa izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. فبأي آلاء ربكما تكذبان